Ya, halo semua teman-teman. Apa kabarnya nih? Ya, pada video kali ini saya mau mereview satu buku lagi yang baru beres saya baca. Sebenarnya buku ini dulu sih yang beres saya baca sebelum Retorika Aristoteles dan eh, Matinya Socrates ya. Ini dulu nih, saya baca pengantarnya dulu. Logika kritis, logika kritis, filsuf klasik, ditulis oleh Aloysius dan Salahuddin, diterbitkan oleh Sociality. Saya beli di Gramedia Purwakarta. Ya, buku ini sebenarnya saya beli harganya 50 ribuan ya, 60 ribuan, 69.500. Sebenarnya ini sih buku ringan ya, lebih ke pengantar. Jadi jangan harap lengkap. Kalau mau yang lengkap itu katanya teman-teman kalau mau baca filsafat bukan karya orisinil filsufnya, tapi lebih ke apa ya, sejarahnya, rangkumannya, pemikirannya dan lain-lain secara kronologis itu di bukunya Bertrand Russell ya katanya ya. Itu 200 ribuan harganya. Setelah membaca, saya ada baca satu buku lagi nih setelah nanti beres itu mungkin saya akan beli yang Bertrand Russell ya, atau Bertrand Russell atau Russell sih. Lalu saya mau beli juga rencana yang karya Aristoteles yang judulnya Politik ya. Nah, jadi ini logika kritis filsuf klasik. Menurut saya bukunya ya lumayan bagus karena bisa cukup jadi pengantar, sekedar membuat kita itu paham urutan-urutan dari filsafat gitu, lahirnya yang mana duluan nih. Ya, buku ini dibuka dengan intermezzo ya, tentang filsafat dan Pancasila, berfilsafat di era sosial media, filsafat sebagai landasan hidup, dan seterusnya. Jadi ada pengantarnya dulu, ada apa ya istilahnya, ada pengantar yang pengantar yang menjelaskan maksudnya relevansi filsafat dengan masa sekarang kayak gitu. Nah, lanjut setelah pengantar membahas tentang masa filsuf Prasokrates ya. Saya catat di sini ada Thales, Parmenides dan Herakleitos gitu ya, pemikiran-pemikiran mereka tentang alam semesta yang berfokus pada alam dijelaskan di situ secara singkat inti-intinya pemikiran tiga serangkai filsuf sebelum era Prasokrates, lalu masuk ke era klasik yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles, guru dan murid ini. Ya, jadi masuk ke era mereka dijelaskan di buku ini. Pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles, lalu masuk ke eranya Yunani Romawi, dijelaskan sedikit tentang Alexander the Great, muridnya atau Alexander Agung, muridnya Aristoteles. Lalu dijelaskan lompat ke filsuf era-era postmodern seperti René Descartes, terus Nietzsche bacanya ya, pokoknya itu filsuf-filsuf era postmodern, tapi nggak banyak ya, hanya sekilas-sekilas karena pun bukunya memang tipis, simple. Halaman awal dan akhir itu sudah dimakan oleh pengantar-pengantar. Jadi tuh berani belajar filsafat, apa yang bisa berubah jika belajar filsafat, semua ilmu itu sama berharganya, filsafat memiliki manfaat yang besar, filsafat dan teknologi, sebab akibat, rasa ingin tahu, filsafat dan tekanan hidup, mengenang jasa para filsuf, filsafat versus agama, filsafat dan cinta, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi halaman awal dan akhir ini sudah dimakan oleh pengantar-pengantar. Jadi sebelum kita belajar filsafat, tahu dulu nih apa sih gunanya belajar filsafat, apa manfaatnya gitu. Jadi diberi dulu pengantar-pengantar gitu ya. Tapi kalau mau baru belajar atau baru baca ya seperti saya, ini sangat oke, menurut saya cukup ringan, cukup memberi informasi biar kita nggak bingung gitu ya.
kelemahannya buku ini apa ya, mungkin ada beberapa yang terlalu, nggak tahu ya, beda-beda, sekali lagi beda-beda, terlalu banyak pengantar menurut saya, terlalu banyak pengantar. Tapi memang mungkin porsinya seperti ini. Kelebihannya ya simple, mudah dimengerti. Mungkin kalau mau yang lengkap tadi ya Bertrand Russell tadi ya, atau langsung baca karya orisinil para filsuf tersebut. Jadi kita bisa menangkap sendiri atau mentafsir sendiri apa yang dimaksud dengan para filsuf tersebut. Ya, jadi buku ini rekomendasi recommended ya, kalau untuk belajar saya pikir oke-oke saja, tidak ada masalah. Itu aja teman-teman, semoga videonya bermanfaat sebelum teman-teman beli buku ini. Terima kasih.